Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdanillahil ahadus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amma ba'du. Alhamdulillah para pendengar setia radio Suara Teburung FM rahimakumullah. Pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh kenikmatan dan juga fisik dan rohani yang sehat, segar dan bugar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Suara Teburung rahimakumullah. Kemarin sudah kita sampaikan tentang beberapa fadilah membaca Al-Qur'an. Kita sebagai orang muslim harus menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pedoman dan pegangan hidup kita sehari-hari. Apabila ada sesuatu yang kita jalani, sesuatu yang kita lakukan dalam keseharian kita, maka seyogyanya kita harus mengembalikan itu kepada hukum-hukum atau perintah yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan selayaknya pula kita harus mengetahui apa sih definisi Al-Quran itu. Definisi Al-Quran secara bahasa, Al-Quran itu dari bentuk masdar yang dari fi'il madhi qara'a yaqra'u yang artinya bacaan. Quran itu artinya bacaan. Kemudian secara definisi menurut para ulama, istilah Al-Quran itu adalah kalamullah, yakni kalam Allah yang berupa mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril yang disampaikan secara mutawatir, dan membacanya adalah ibadah. Nah, marilah kita kupas satu persatu apa itu kalamullah. Kalamullah itu adalah firman Allah Ta'ala. Ia bukanlah kata-kata manusia, bukan pula kata-kata jin, syaitan atau malaikat. Ya, jadi kalamullah itu bukan berasal dari pikiran makhluk. Ia bukan syair, bukan sihir, bukan pula produk renungan atau hasil pemikiran filsafat manusia atau bahkan Rasulullah sendiri. Hal ini ditegaskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 3 sampai dengan 4. Dan tiadalah yang diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, kemudian yang kedua poinnya adalah Al-Quran itu berupa mukjizat. Ini yang harus kita perhatikan dan juga kita syukuri. Kenapa harus kita syukuri? Karena logikanya begini. Para nabiullah itu atau anbiyaullah itu selalu dibekali oleh Allah dengan yang namanya mukjizat. Mukjizat ini dari kata ajaza ya'jizu yang artinya lemah. Maksudnya apa? Mukjizat itu untuk melemahkan argumentasi atau perlawanan-perlawanan para musuhnya Nabi Allah. Seperti mukjizatnya Nabi Musa yang berubah tongkatnya berubah menjadi ular yang besar. Kenapa demikian? Ya karena tujuannya untuk melemahkan sihir-sihir tentaranya Fir'aun itu tadi. Kemudian mukjizatnya Nabi Dawud, mukjizatnya Nabi Sulaiman, mukjizatnya Nabi Isa, semuanya dibekali dengan mukjizat. Tetapi mukjizat para nabi yang kita sebutkan di atas tadi itu berlaku pada waktu tertentu dan di masa tertentu, di tempat tertentu. Maksudnya adalah mukjizatnya Nabi Musa seperti membelah lautan itu ya tinggal cerita saja, hanya kisah yang terus menerus kita dengarkan saja. Mari selesai pada waktu itu dan hanya disaksikan oleh orang-orang yang ada di situ. Tapi yang ingin kami sampaikan adalah mukjizatnya Nabi Muhammad, yakni Al-Quran. Dari dulu sampai sekarang masih bisa kita nikmati, masih bisa kita rasakan, masih bisa kita amalkan isinya. Nah, ini kan enak sekali. Oleh karena itu Al-Quran itu disebut dengan mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang luar biasa sekali, yang tidak akan mampu manusia membuatnya karena di luar kesanggupan manusia. Nah, kemukjizatannya Al-Quran itu diantaranya
terletak pada fasohah dan balaghahnya, atau keindahan susunan dan gaya bahasanya yang tidak ada tandingannya. Karena gaya bahasa yang demikian bagus, itu sahabat Umar bin Khattab itu kan masuk Islam setelah mendengarkan surat Al-Quran, yakni awal surat Toha yang dibaca oleh adiknya Fatimah. Maka kita bisa bayangkan Umar bin Khattab saja yang waktu itu masih belum memeluk agama Islam, baru mendengarkan beberapa ayat saja surat Toha di awal saja langsung menyatakan masuk Islam. Itu karena apa ya? Karena hidayah, dan juga Umar faham betul bahwa ini bukan ucapannya Nabi Muhammad, tapi ini pasti sesuatu yang istimewa. Nah, itulah dari segi keindahan bahasa. Jadi karena demikian tingginya bahasa Al-Quran, mustahil manusia dapat membuat susunan yang serupa dengannya, apalagi menandingi Al-Quran. Maka Allah itu sering menantang itu, ayo kamu kalau bisa bikin satu saja surat yang sama ya, bukan lebih indah, yang sama seperti Al-Quran. Ayo, kamu boleh bikin sendiri atau bahu-membahu dengan para jin juga silahkan. Satu surat saja atau 10 ayat saja tidak bisa. Kemudian naik satu surat juga tidak bisa, apalagi membuat sebuah buku yang bagus yang hampir sama dengan Al-Quran sebanyak 30 juz. Saya yakin dan harus kita yakin tidak akan ada orang yang bisa membuat tandingan seperti Al-Quran. Kemudian Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian bagaimana sih proses turunnya Al-Quran? Ada 5 keadaan, yakni berupa mimpi ketika Rasulullah sedang tidur ya. Kadang-kadang malaikat Jibril itu membawanya menyerupai bentuk manusia atau dalam bentuk yang lain, lalu menyampaikan firman Allah. Kadang-kadang malaikat pembawa wahyu itu menampakkan dirinya dalam bentuk yang asli. Kemudian kadang-kadang wahyu Al-Quran itu turun merupakan bunyi seperti bunyi lonceng, dan ini berat sekali dirasakan oleh Rasulullah. Kemudian kadang-kadang wahyu itu datang tidak dengan perantara malaikat, melainkan diterima langsung dari hadirat Allah sendiri. Kemudian sesekali wahyu itu beliau terima di atas langit yang ketujuh langsung dari Allah sendiri. Nah, itulah beberapa hal terkait dengan Al-Quran. Dan yang terakhir, Al-Quran itu bernilai ibadah bagi siapa saja yang membacanya. Oleh karena itu, monggo sareng-sareng pada bulan Ramadan ini kita menaikkan intensitas kita dalam membaca Al-Quran, baik untuk diri kita sendiri dan juga kita mendorong keluarga kita di rumah, atau yang punya murid, yang muridnya disuruh untuk lebih banyak membaca Al-Quran, sehingga Al-Quran ini betul-betul bersemayam di dalam kalbu kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya Ahmad Kanzul Fikri dari Pondok Pesantren Al-Aqobah Kuaron Dewa Jombang untuk Radio Suara Tebu Ireng 105,3 FM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.